wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Jendela Kehidupan yang Tertutup. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Hujan turun deras di dataran sawah Majalengka, seolah langit ingin membasahi semua yang ada sampai tak tersisa. Bunyi ketuk-ketuk air hujan di atap genteng rumah Siti terdengar seperti detak jantung yang kencang, mengikuti irama kegalauan di hatinya. Rumah yang sederhana itu terasa sempit dan gelap, meskipun jam hanya menunjukkan pukul 9 malam. Di kamar dalam, suaminya Budi terbaring lemah di ranjang. Nafasnya pendek dan bergelombang akibat penyakit yang sudah menghantui dia selama 3 bulan, dan tagihan rumah sakit yang makin membanjiri meja makan. Siti duduk terpinggirkan di teras, kursinya terbuat dari kayu yang awes dan bergelombang. Dia mengenakan baju daster abu-abu yang lusuh, lengan menyilang menyangga dagu, mata menatap jauh ke arah jalan raya yang sepi. Hanya satu warung di kejauhan yang masih menyala, cahaya lampu neonnya berwarna oranye yang memantul di permukaan air hujan, menciptakan bayangan yang bergoyang-goyang seperti makhluk hidup yang berjalan-jalan di tengah hujan. Tetesan hujan jatuh ke pipinya, dan dia tidak tahu mana yang air mata dan mana yang hujan. Dia meraih foto Budi yang diletakkan di meja teras foto ketika mereka masih muda dan bahagia, berfoto di depan sawah yang subur. Siti bisik perlahan, suaranya tercekik oleh tangisan. Aku tidak tahu lagi, Budi. Uang sudah habis semua. Aku sudah meminjam ke tetangga, ke saudara, bahkan ke tukang sayur di pasar. Mereka sudah mulai menghindari aku. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Bagaimana aku mau menyelamatkanmu? Dia menutup mata, mencoba mengusir pemikiran buruk. Tapi yang muncul hanya wajah dokter yang berkata, kita butuh uang segera untuk operasi, dan wajah tetangga yang memalingkan muka ketika dia meminta bantuan. Tiba-tiba, bunyi daun pohon yang bergoyang terdengar lebih keras dari biasanya, bukan karena angin, tapi seolah ada yang menyentuhnya. Siti mendongak, dada terasa sesak. Dia tidak mendengar suara langkah, tidak ada bayangan yang muncul dari jalan raya. Tapi dari balik pohon beringin yang besar dan rimbun di halaman depan, seorang sosok mulai muncul perlahan. Seorang wanita tua, berpakaian hitam, semua baju panjang yang menutupi kaki, selendang yang menutupi leher, bahkan topi yang menutupi sebagian rambutnya. Rambut yang terlihat dari balik topi itu putih seperti salju, tapi matanya, matanya terang seperti bintang di malam yang paling gelap, tanpa iris atau pupil, cuma cahaya yang menyala. Yang paling aneh, bajunya tidak basah sama sekali, tidak ada tetesan hujan pun yang menempel di kainnya. Wanita tua mendekat perlahan, langkahnya ringan seperti angin, tidak membuat jejak di tanah basah yang licin. Wanita tua dengan suara lembut tapi jelas, seolah menyapa di telinga Siti, kau kesulitan, anak muda? Hatimu penuh dengan kekhawatiran dan keinginan yang tidak terpenuhi. Aku mendengar tangisanmu dari jauh. Siti mundur sedikit, tubuhnya terasa kaku dan bulu kuduknya merinding. Dia ingin berteriak, tapi suaranya terjebak di tenggorokan. Siti dengan suara gemetar, siapa kamu? Dari mana kamu datang? Mengapa kamu ada di sini? Aku tidak memanggil siapa-siapa. Wanita tua tersenyum, dan senyum itu terasa tidak wajar. Bibirnya meluas lebih jauh dari yang seharusnya, tapi tidak ada gigi yang terlihat. Dia berhenti beberapa langkah dari teras, matanya tetap menatap Siti tanpa berkedip. Wanita tua, aku tidak butuh dipanggil untuk datang. Aku ada di mana-mana, di saat orang-orang membutuhkan aku paling banyak. Aku orang yang bisa memberi apa yang kau butuhkan, anak muda. Uang untuk tagihan rumah sakit suamimu cukup untuk operasi, bahkan untuk obat-obatan selanjutnya. Kesehatannya yang pulih sepenuhnya, sehingga dia bisa kembali bekerja di sawah seperti dulu. Semuanya bisa kumiliki dalam sekejap, tanpa perlu meminta bantuan orang lain lagi. Kata-katanya seperti obat yang menyembuhkan, membuat hati Siti tergoda. Tapi di balik itu, ada rasa takut yang mendalam, seolah ada sesuatu yang salah, sesuatu yang dia tidak bisa pahami. Siti, perjanjian apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan.
Rumah ini sederhana, sawah kita kecil. Aku hanya punya diriku sendiri dan Budi. Wanita tua menggeleng perlahan, senyumnya masih ada di wajahnya. Dia mengeluarkan tangan dari balik selendang, tangannya kurus dan kering. Kulitnya seperti kulit kayu tua dan memberinya selembar kertas putih yang licin. Kertas itu tidak basah juga, meskipun dia memegangnya di tengah hujan. Wanita tua, kau hanya perlu satu hal yang sangat sederhana. Malam ini, setelah suamimu tidur, buka jendela kamar tidurmu secara perlahan. Jangan ada cahaya, jangan ada suara, hanya buka jendela, dan biarkan yang ada di luar masuk. Nanti, semua keinginanmu akan terpenuhi tanpa syarat lain. Aku janji. Siti menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Kertasnya terasa dingin, seolah baru saja diambil dari kulkas. Siti, oh yang ada di luar, apa itu? Wanita tua tidak menjawab. Dia hanya tersenyum lagi. Dan dalam sekejap, dia menghilang, tidak seperti manusia yang berjalan, tapi seperti asap yang lenyap di udara. Tanah basah di depan pohon beringin tetap bersih. Tidak ada jejak yang menunjukkan dia pernah ada di sana. Siti menatap kertas putih itu dengan mata lebar. Tidak ada tulisan, tidak ada tanda, cuma kertas kosong yang dingin. Bunyi hujan masih terdengar, tapi sekarang terasa lebih sunyi, lebih menakutkan. Dia melihat ke kamar dalam, mendengar nafas Budi yang pendek. Jantungnya berdebar kencang seolah mau meledak, dan dia merasa seolah ada sesuatu yang menatapnya dari balik pohon beringin, sesuatu yang tidak Setelah wanita tua menghilang, Siti tetap berdiri di teras selama berpuluh menit. Kertas putih itu masih terjepit di tangannya, dinginnya meresap ke tulang jari. Hujan mulai mereda, tapi awan masih tebal dan gelap. Tidak ada secercah cahaya bulan atau bintang. Bunyi nafas Budi yang pendek dari kamar dalam terdengar seperti peluit peringatan, membuat hatinya semakin terjepit antara harapan dan takut. Dia masuk ke dalam rumah, menutup pintu teras dengan perlahan agar tidak membuat bunyi. Kamar tidur sempit itu terasa lebih gelap dari biasanya, hanya diterangi oleh cahaya lemah dari lampu senter yang dia letakkan di sudut ranjang. Budi terbaring dengan mata tertutup, wajahnya pucat dan kurus, pipinya menurun. Siti mendekat, mencium dahinya yang hangat. Dia masih demam sedikit, meskipun sudah minum obat. Siti duduk di tepi ranjang, memegang tangan Budi yang lemah. Maaf ya, sayang, aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu. Tapi malam ini, mungkin ada cara, mungkin cara yang aneh. Tapi aku harus mencoba, ujar Siti bisik perlahan. Budi tidak bangun, hanya mengeramkan tangan dia sedikit sebagai tanda dia mendengar. Siti mengambil obat penenang dari laci meja rias, mencampurnya dengan air, dan memberinya minum. Beberapa menit kemudian, nafas Budi menjadi lebih pelan dan teratur. Dia tidur nyenyak. Siti berdiri, menghembuskan nafas panjang. Dia melihat ke arah jendela kamar tidur, jendela kayu tua yang sudah eiwes, dilengkapi dengan kaca yang bergaris-garis. Kertas putih yang diberikan wanita tua tergantung di dinding di dekat jendela, seolah memanggilnya. Dia berjalan perlahan menuju sana, langkahnya sangat ringan agar tidak mengganggu Budi. Setiap langkah membuat jantungnya berdebar lebih kencang seolah dia sedang menuju ke tempat yang tidak boleh dia datangi. Dia menggigit bibirnya sampai terasa sakit. Tangan gemetar saat memegang pegangan jendela. Kulitnya merinding karena dingin angin yang masuk melalui celah-celah pintu. Cuma sekali, cuma untuk menyelamatkan Budi. Setelah ini, semuanya akan baik-baik saja. Aku janji, gumam Siti berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dia memutar pegangan jendela perlahan. Bunyi kresek kayu yang eiwes terdengar sangat keras di kamar yang sunyi, membuat dia berhenti sejenak, mata memandang Budi yang masih tidur. Ketika dia yakin tidak ada yang salah, dia membuka jendela perlahan-lelahan. Angin sejuk menyeberang masuk ke kamar, membawa bau yang aneh, bau bunga mati, tanah basah, dan sesuatu yang tidak dikenal, seperti bau kayu busuk yang lama. Angin itu semakin kencang, membatukan tirai yang tergantung di samping jendela. Tiba-tiba, lampu senter di sudut ranjang padam dengan tiba-tiba, membuat kamar terbenam dalam kegelapan total. Siti merasa tubuhnya beku. Dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia merasakan kehadiran sesuatu di luar jendela, sesuatu yang besar, yang menutupi seluruh cahaya yang tersisa dari luar. Siti, apa yang terjadi? Mengapa gelap begini? Mengapa jendela terbuka? Tanya Budi terbangun tiba-tiba, suaranya penuh kebingungan. Siti menutup mulutnya sendiri dengan tangan, tak berdaya melihat sesuatu yang bergoyang-goyang di luar jendela. Di tengah kegelapan, dia melihat dua titik cahaya merah
yang menyala seolah mata makhluk yang besar. Titik-titik cahaya itu semakin dekat, dan dia merasakan kehadiran sesuatu yang masuk perlahan ke kamar melalui jendela. Suara angin menjadi lebih kencang, tapi tidak ada bunyi langkah. Makhluk itu berdiri di samping ranjang Budi, tinggi melebihi langit-langit kamar. Siti tidak bisa melihat badannya, hanya bayangan yang tinggi dan tidak berbentuk, dengan mata merah yang menyala terang. Tidak apa-apa, sayang, cuma angin yang kencang. Aku akan tutup jendela saja, jawab Siti dengan suara gemetar, mencoba menyembunyikan ketakutan. Makhluk itu tidak berbicara, tanpa bunyi, tangannya yang panjang dan tipis seolah tulang tanpa kulit menyentuh dahi Budi. Saat sentuhan itu terasa, Budi mengeremkan sedikit, lalu nafasnya menjadi lebih tenang dan sehat. Warna wajahnya mulai membaik, tidak lagi pucat seperti tadi. Siti hanya bisa berdiri diam, mata lebar melihat apa yang terjadi. Makhluk itu kemudian memalingkan wajahnya ke arahnya. Mata merah yang menyala menatapnya dengan pandangan yang menyakitkan seolah membaca semua rahasia dan keinginan di hatinya. Kemudian, dengan gerakan yang cepat, makhluk itu keluar kembali melalui jendela dan menghilang di kegelapan malam. Tiba-tiba, lampu senter menyala kembali dengan sendirinya. Jendela masih terbuka, tapi angin sudah mereda. Siti berjalan keranjang, memegang dahi Budi. Suhunya sudah normal, nafasnya tenang dan kuat. Dia tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Keesokan pagi, matahari muncul dengan cahaya yang terang, menyinari kamar melalui jendela yang masih terbuka. Siti terbangun dari tidur di lantai, lelah dan pucat. Dia melihat ke arah ranjang dan terkejut. Budi berdiri sendirinya di dekat jendela, memandang luar dengan wajah yang segar dan cerah. Dia memutar badan, melihat Siti, dan tersenyum lebar, senyum yang dia belum melihat selama bertahun-tahun. Siti, aku merasa sehat seperti baru. Aku bisa berdiri sendiri, bahkan merasakan energi kembali di tubuhku. Bagaimana ini bisa? Apakah kamu sudah membayar untuk operasi? Bagaimana kamu dapat uangnya? Tanya Budi dengan suara penuh semangat. Siti berdiri perlahan, wajahnya masih pucat dan terkejut. Dia melihat keluar jendela, ke arah pohon beringin di halaman depan. Di atas dahan pohon, dia melihat bayangan yang kecil dan merah, seolah mata yang menatapnya dari kejauhan. Dia tahu bahwa kebahagiaan ini tidak datang tanpa harga dan harga itu pasti akan dia bayar nanti. Aku hanya berdoa banyak sayang. Semoga ini tanda kebahagiaan kita akan kembali. Jawab Siti tersenyum dengan wajah yang pucat. Tapi hatinya. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan Siti berubah dengan cara yang tak terbayangkan. Uang mulai muncul di rumahnya dengan cara yang aneh-aneh. Terkadang dia menemukan amplop berisi uang kertas di dalam laci lemari yang terkunci. Terkadang ada tumpukan uang di bawah kasur. Bahkan sekali dia menemukan koin dan uang kertas yang tertinggal di dalam kantong baju yang baru dicuci. Setiap hari ada yang baru, dan jumlahnya semakin banyak. Budi benar-benar sembuh sepenuhnya. Dia kembali bekerja di sawah, bahkan bisa menyewa lahan tambahan karena ada modal yang cukup. Tak lama kemudian, dia mendapatkan tawaran kerja dari sebuah perusahaan pertanian besar di kota, dengan gaji yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Rumah mereka yang dulunya sederhana kini dihiasi dengan barang-barang baru, meja makan kayu berkualitas, lemari es yang besar, bahkan sebuah televisi layar datar yang menjadi perhatian tetangga. Siti duduk di kursi baru di ruang tamu, melihat tumpukan amplop berisi uang yang baru saja dia temukan di belakang kulkas. Cahaya matahari pagi menyinari ruangan, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan yang seharusnya ada. Wajahnya terlihat pucat dan kurus. Tidurnya sering terganggu oleh mimpi buruk tentang mata merah yang menyala dan suara-suara aneh di luar jendela. Dia menghela nafas panjang, mengulurkan tangan untuk menyentuh amplop itu. Uangnya terasa dingin, meskipun berada di dalam rumah yang hangat. Ini terlalu bagus untuk jadi nyata. Apa benar tidak ada harga yang harus aku bayar? Tanya Siti berbisik sendiri, suara penuh keraguan. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Budi masuk dengan senyum lebar, membawa tas belanja yang penuh sesak. Dia menaruh tas itu di atas meja makan, lalu mengeluarkan barang-barang mahal satu persatu. Sebuah jam tangan emas yang kilap, sehelai baju batik berkualitas tinggi, bahkan sebuah cincin permata kecil untuk Siti. Sayang, lihat apa yang kubeli. Aku mendapat bonus dari kantor, jadi aku pikir kita harus menikmati hidup sedikit. Jam tangan ini untukku, baju dan cincin ini untukmu. Oh, dan aku sudah bertemu dengan agen properti. Ada rumah baru yang bagus di pinggiran kota, dengan halaman yang luas dan kolam renang kecil.
Kita bisa membelinya loh, ujar Budi dengan suara penuh kegembiraan. Siti berdiri perlahan, melihat barang-barang mahal itu dengan wajah yang tidak bisa bersenyum lepas. Dia mengambil cincin itu, merasakan dinginnya logam di ujung jarinya. Tapi Budi, dari mana uang bonus itu datang? Kamu baru saja bekerja beberapa minggu kan? Dan uang yang ada di rumah ini, aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku takut ada apa-apa, ujar Siti dengan suara lemah. Budi mendekat, memeluk pinggangnya dengan lembut tapi tegas. Dia mengocok kepalanya dengan tatapan yang tidak mengerti. Apa yang kau khawatirkan, sayang? Kita sudah susah-susah dulu. Sekarang saatnya kita menikmati hasilnya. Semua ini karena kerja keras aku dan keberuntungan kita. Jangan pikir yang tidak-tidak ya. Kita bisa pindah rumah, punya mobil, bahkan kirim anak-anak kita sekolah ke kota nanti jika kita punya anak kelak. Jawab Budi. Kata-kata itu seperti sebuah godaan yang kuat. Siti memikirkan rumah baru yang nyaman, mobil yang bisa mengantar Budi kerja, kehidupan yang jauh lebih baik dari sekarang. Mimpi buruk dan rasa takut yang dia rasakan pun mulai sirna sedikit demi sedikit, digantikan oleh keinginan yang semakin besar untuk memiliki lebih banyak. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Budi sudah tertidur lelap di ranjang baru mereka. Siti berdiri perlahan, menuju jendela kamar tidur yang kini sudah lebih besar dan dilengkapi dengan tirai renda yang mahal. Dia melihat keluar malam itu tidak ada bulan. Langit gelap seperti tinta, dan pohon beringin di halaman depan terlihat seperti sosok yang mengerikan di kegelapan. Dia menggigit bibirnya. Tangan sudah tidak gemetar lagi seperti pertama kali. Pikiran tentang rumah baru, mobil, dan kehidupan mewah menguasai pikirannya. Sekali lagi, cuma sekali lagi. Setelah dapat rumah dan mobil, aku tidak akan membukanya lagi. Guman Siti berbisik dengan suara yang penuh tekad. Dia membuka jendela perlahan. Angin sejuk menyeberang masuk. Tapi kali ini bau yang dibawanya lebih kuat. Bau bunga mati, tanah basah, dan sesuatu yang menyerupai bau darah yang sudah membeku. Tak lama kemudian, angin menjadi kencang dan tirai renda bergoyang liar. Kamar menjadi sangat dingin, meskipun AC dalam keadaan menyala. Dari luar jendela, muncul bayangan yang lebih besar dari sebelumnya, sosok yang tinggi dan tidak berbentuk, dengan mata merah yang menyala lebih terang dari dulu. Kali ini, dia bisa melihat sedikit bentuk tubuhnya, seperti kain hitam yang bergelombang, dengan tangan-tangan panjang yang menjulur ke segala arah. Sosok itu masuk ke kamar dengan gerakan yang tidak manusiawi, lalu berdiri tepat di depan Siti. Suaranya terdengar seperti angin yang menerjang dedaunan kering, menusuk telinga dan hati Siti. Kau telah mengambil banyak, lebih dari yang kau minta pertama kali. Kau mengambil uang untuk obat, untuk barang-barang mahal, untuk kerja bagus. Dan sekarang kau ingin lebih banyak lagi. Kau lupa bahwa apa yang kau ambil bukan milikku, kata bayangan dengan suara kasar dan merenggut napas. Siti mundur sedikit, tapi tidak berlari. Dia melihat mata merah yang menyala. Rasa takut mulai muncul kembali di dalam dirinya. Kau bilang semua keinginanku akan terpenuhi. Aku hanya ingin hidup yang baik untukku dan suamiku, jawab Siti dengan suara gemetar, tapi masih berusaha tegas. Bayangan itu menggerakkan badannya, membuat bayangan di dinding kamar bergoyang seperti makhluk lain yang ingin keluar. Tangan panjangnya menjulur ke arah Siti, tapi tidak menyentuhnya. Tapi milik mereka yang sudah tiada. Mereka yang dulu juga mengambil tawaran seperti kau, tapi tidak bisa membayar. Sekarang uangmu adalah uang mereka, dan mereka ingin kembali untuk mengambilnya. Semua yang kau miliki sekarang adalah milik mereka, ujar sosok bayangan. Siti merasa tubuhnya menjadi lemah. Dia melihat ke arah ranjang. Budi masih tidur, tapi wajahnya mulai menunjukkan ekspresi kesusahan. Dia mendengar suara-suara lembut dari luar jendela, suara menangis, meratap, dan berteriak meminta uang mereka kembali. Aku tidak tahu uang itu milik orang mati. Tolong jangan ganggu kami lagi, ujar Siti mulai menangis. Suara tercekik. Bayangan itu hanya berdiri diam. Mata merahnya tetap menatap Siti dengan pandangan yang penuh kemarahan dan kesedihan. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia keluar melalui jendela dan menghilang ke kegelapan. Tapi suara-suara menangis itu tidak hilang, malah semakin keras, seolah banyak orang sedang berkumpul di luar rumah mereka. Siti terjatuh di lantai, menangis sambil menutup telinganya. Dia tahu sekarang bahwa keinginannya yang tidak terbatas telah membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan, dan mereka tidak akan pergi begitu saja. Sejak malam itu, kehidupan Siti dan Budi tidak pernah sama lagi.
Suara-suara menangis dan meratap dari luar rumah tidak pernah berhenti mulai dari senja hingga fajar. Mereka terdengar jelas seperti orang-orang sedang berkumpul di halaman depan. Kadang-kadang, Siti melihat wajah-wajah pucat dengan mata kosong menempel di kaca jendela. Tangan-tangan kurus mengetuk perlahan-lahan sambil mengucapkan nama-nama yang tidak dikenal. Uang yang ada di rumah mulai hilang satu persatu dengan cara yang misterius. Amplop yang dulunya penuh uang kertas kini kosong. Uang di dalam laci lemari hilang tanpa bekas. Bahkan koin yang ada di atas meja pun menghilang dengan sendirinya. Budi mulai merasa cemas, gajinya yang dulunya datang tepat waktu kini tertunda tanpa alasan. Dan bonus yang dia dapatkan tiba-tiba dicabut dengan tuduhan kesalahan dalam pekerjaan. Salah satu malam yang sangat gelap, hujan mulai turun lagi dengan derasnya sama seperti malam pertama wanita tua itu datang. Siti duduk di kamar tidur, menatap jendela yang sudah dia kunci rapat dengan rantai besi. Dia telah menutupi kaca dengan tirai tebal agar tidak melihat wajah-wajah itu, tapi suara mengetukkan kaca tetap terdengar jelas. Dia menyentuh cermin yang ada di dekat ranjang. Wajahnya terlihat kurus dan pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Tangannya gemetar saat menyentuh pantulan dirinya di cermin dan tiba-tiba dia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Dia memutar badan dengan cepat. Tapi tidak ada orang di sana. Jangan gangguku. Aku sudah tahu salahku. Tolong saja pergi. Ujar Siti menangis dalam hati, bisik keras. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Budi masuk dengan wajah marah dan cemas. Tangannya menggenggam amplop kosong yang dulunya penuh uang. Udara di kamar menjadi sangat dingin, dan tirai tebal yang menutupi jendela mulai bergoyang-goyang meskipun tidak ada angin. Siti, di mana uangnya? Semua uang yang kita simpan untuk membeli rumah baru hilang. Bahkan uang untuk belanja sehari-hari juga tidak ada lagi. Apa yang kamu lakukan dengannya? Apakah kamu meminjamkannya kepada orang lain tanpa bilang padaku? Tanya Budi dengan suara penuh kemarahan dan kebingungan. Aku tidak tahu, Budi. Aku tidak mengambilnya. Itu mereka yang sudah tiada. Uang itu adalah milik mereka, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali. Jawab Siti menoleh, menangis. Budi mendekat dengan cepat, memegang bahu Siti dengan kuat. Wajahnya penuh ketidakpercayaan dan kesedihan. Mereka? Siapa mereka yang kamu maksud? Jangan bilang kamu mulai berpikir tidak waras karena khawatir tentang uang. Kita bisa cari jalan keluar bersama, tapi jangan berpura-pura melihat hal-hal yang tidak ada. Tanya Budi. Saat itu juga, suara mengetukkan kaca menjadi lebih keras, bahkan terdengar seperti batu yang memukul kaca. Tirai tebal yang menutupi jendela mulai terbuka dengan sendirinya, dan lampu kamar padam total. Cahaya merah menyala dari luar jendela mata-mata dari makhluk yang besar itu dan wajah-wajah hitam lainnya. Bunyi jendela yang terkunci dengan rantai besi mulai berbunyi kresek-kresek seolah ada yang mencoba membukanya dengan kekuatan besar. Tak lama kemudian, rantai itu putus dengan suara kretek, dan jendela terbuka lebar dengan kuat. Banyak bayangan hitam masuk ke kamar dengan cepat, mengelilingi Siti dan Budi. Wajah-wajah mereka pucat dengan mata kosong, mulut terbuka lebar mengeluarkan suara menangis yang menusuk telinga. Beberapa di antaranya mengeluarkan tangan panjang yang mencoba menyentuh mereka. Siti terjatuh ke lantai, menangis sambil menutup wajahnya. Budi berdiri di depan dia, mencoba melindunginya dengan tubuhnya, meskipun wajahnya juga penuh ketakutan. Jangan datang dekat dengan kami. Apa yang kalian inginkan? Tanya Budi suara gemetar tapi tetap tegas. Tiba-tiba, semua bayangan bergerak ke sisi satu kamar, memberikan jalan bagi sosok yang lebih besar untuk masuk. Bayangan merah yang dulu Siti lihat berdiri di tengah kamar, tingginya lebih dari 2 meter, mata merah menyala sangat terang seolah akan membakar apa saja yang ada di depannya. Badannya yang seperti kain hitam bergelombang-gelombang, dan suara yang keluar dari mulutnya terdengar seperti guntur yang jauh. Waktu pembayaran tiba. Siti, kau telah mengambil apa yang bukan milikmu, dan kau telah membuka pintu bagi mereka untuk kembali. Kau harus memberikan apa yang kau janjikan. Jiwamu yang akan menjadi pembayaran untuk semua yang kau dapatkan, kata bayangan utama dengan suara seperti besi yang bergesekan. Siti merangkak mendekati Budi, menangis keras. Aku tidak tahu bahwa perjanjian itu artinya seperti ini. Aku hanya ingin menyelamatkanmu, Budi, ujar Siti. Bayangan merah mendekat perlahan, tangannya yang panjang menjulur ke arah Siti. Tapi sebelum menyentuhnya, Budi melangkah ke depan dengan cepat, membungkus tangannya di tubuh Siti. Jangan sentuh dia, semua ini karena aku bukan?
Kalau tidak karena penyakitku, dia tidak akan melakukan hal ini. Aku akan membayar apapun yang harus aku bayar, ambil jiwaku saja. Bukan dia, ujar Budi menatap bayangan itu dengan wajah yang tegas, meskipun tubuhnya gemetar. Semua bayangan menjadi tenang sejenak, suara menangis berhenti, dan mata merah yang menyala memandang Budi dengan pandangan yang dingin dan tidak berbelas kasih. Bayangan merah yang besar tetap berdiri diam di tengah kamar, mata merah menyala menyaksikan Budi yang siap mengorbankan dirinya. Udara di kamar semakin dingin, bahkan bisa melihat uap napas Siti dan Budi yang keluar seperti awan tipis. Suara hujan di luar semakin deras, menyelimuti suara yang lain. Kau mau menggantikan dia, maka jiwamu yang akan kutakkes sebagai pembayaran. Semua yang diberikan kepada kalian akan hilang, dan dia akan kembali ke kehidupan yang dia miliki sebelum tawaran itu datang. Ujar bayangan utama dengan suara yang kini sedikit lebih lembut, tapi tetap dingin. Budi mengangguk dengan tegas, lalu melihat ke arah Siti dengan mata yang penuh kasih sayang. Dia meraih tangan Siti yang dingin dan berkeringat, memeluknya dengan erat sebentar. Maaf ya, sayang, aku tidak bisa melihatmu menderita karena aku. Kamu sudah melakukan segalanya untuk menyelamatkan aku. Sekarang giliran aku untuk melindungimu. Ujar Budi suara lembut tapi jelas. Jangan, Budi, jangan lakukan itu. Kita bisa mencari jalan keluar lain, kita bisa minta maaf. Kita bisa mengembalikan apa yang kita dapatkan. Ucap Siti sembari menangis keras, mencoba menarik Budi kembali. Tapi Budi hanya menggeleng perlahan, lalu melepaskan pelukan. Dia berjalan ke arah bayangan merah, langkahnya mantap meskipun wajahnya penuh ketakutan. Bayangan itu mengeluarkan tangannya yang panjang dan tipis, menyentuh dahi Budi dengan lembut. Saat sentuhan itu terjadi, cahaya merah menyebar ke seluruh tubuh Budi. Dia mengerutkan dahi seolah merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tapi tidak menarik diri. Nafasnya yang dulu tenang mulai menjadi pelan dan dangkal. Sejak malam itu, wajahnya yang segar mulai kembali tidak pernah sama lagi. Suara-suara menangis dan mencari jalan dari luar rumah tidak pernah berhenti mulai dari senja hingga fajar. Jangan biarkan mereka keinginanmu menguasaimu seperti yang sedang berkumpul di halaman depan. Kadang-kadang padamu tidak Siti akan melihat wajah-wajah pucat dengan mata kosong menempel di kaca jendela. Ujar Budi menoleh tangan-tangan kurus mengetuk perlahan-lahan sambil mengucapkan nama-nama yang tidak dikenal. Uang yang ada di rumah mulai hilang satu persatu. Bayangan merah menarik cara yang misterius, lalu memandang Siti dengan pandangan yang seolah kosong. Uang di dalam laci lemari hilang tanpa bekas. Bayangan merah mengangkat koin yang ada di atas meja pun semua bayangan hilang dengan yang ada di kamar. Budi mulai merasa cemas, gajinya yang dulunya datang tepat waktu kini tertunda tanpa alasan, yang menghilang di udara. Bonus bayangan merah tiba-tiba dicabut dengan tuduhan kesalahan dalam kegelapan malam. Salah satu malam yang sangat gelap terakhir. Hujan mulai turun lagi dengan derasnya sama pada malam pertama wanita tua itu datang. Mereka akan kembali di kamar tidur apa yang tersisa. Menatap jendela ujar bayangan sudah dia kunci rapat dengan rantai jauh seperti dia telah menutupi kaca dengan tirai tebal agar tidak melihat wajah-wajah itu. Jendela yang terbuka lebar mulai terkaca terlahan terdengar jelas, dan angin yang menyentuh cermin yang ada di dekat ranjang seperti biasa. Wajahnya terlihat kurus mahal yang ada di kamar dengan lingkaran hitam di bawah televisi. Tangannya gemetar saat menyentuh pantulan dirinya di cermin dan satu persatu dia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Dia memutar badan dengan cepat, penuh dengan tidak ada orang di sana. Tidak ada jangan ganggu mewah lagi. Aku sudah tahu salahku. Cepat tolong saja pergi. Ujar Siti menangis dalam hati. Tapi ketika dia menyentuh tiba-tiba dia merasa kamar terbuka dengan sendirinya. Budi masuk dengan wajah marah dan cemas. Matanya menggenggam amplop kosong yang dulunya penuh uang. Udara di kamar menjadi sangat dingin. Aku tidak bisa tirai tebal yang menutupi jendela mulai bergoyang-goyang mengambil tawaran tidak ada angin. Ujar Siti menangis sambil memeluk semua uang yang kita simpan untuk membeli rumah baru terdengar sangat menyakitkan. Uang untuk belanja sehari-hari juga tidak ada lagi. Apa yang kamu lakukan? Dia menangis selama berjam-jam meminjamkannya kepada orang lain tanpa dari badak awan. Tanya Budi dengan suara penuh kemarahan jendela yang kebingungan. Aku tidak tahu. Beberapa hari kemudian aku tidak mengambilnya kembali itu mereka semula. Mereka yang sudah menjadi sederhana uang lagi, itu adalah milik mereka sakit yang dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali. Jawab Siti menoleh, menangis yang dia kelola Budi mendekat dengan cepat. Setiap malam memegang bau Siti selalu memeriksa jendela wajahnya penuh kali-kali percayaan dan kesedihan. Mereka, siapa mereka yang kamu maksud? Jangan bilang kamu mulai berpikir tidak waras karena khawatir tentang malam yang sunyi. Kita bisa cari jalan keluar suara lembut yang menyerupai suara Budi melihat hal-hal yang ketika dia
melihat keluar jendela. Saat itu juga melihat suara mengetukkan kaca menjadi lebih keras di dekat pohon bahkan terdengar seolah sedang memantau dia dan memastikan tirai tebal yang menutupi jendela mulai terbuka dengan sendirinya telah merenggut dan lampu kamar padam total. Tapi dia juga cahaya merah menyala dari luar jendela mata-mata dari makhluk yang besar dengan jujur dan wajah-wajah hitam lainnya. Dan bunyi jendela yang terkunci dengan rantai besi mulai berbunyi kresek-kresek seolah ada yang mencoba membukanya dengan kekuatan besar. Pasti memiliki harga yang sangat mahal. Rantai itu putus dengan suara kretek dan jendela terbuka lebar dengan kematian. Banyak bayangan hitam masuk ke kamar dengan cepat mengelilingi Siti dan Budi. Wajah-wajah mereka pucat dengan mata kosong, mulut terbuka lebar mengeluarkan suara menangis yang menusuk telinga. Beberapa di antaranya mengeluarkan tangan panjang yang mencoba menyentuh mereka.